Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan sidang perkara perdata dengan anggota, yaitu saya sebagai hakim ketua, kemudian ada hakim anggota 1 Zakia, hakim anggota 2 Milda, Panitra Anwar, kuasa hukum penggugat Mala, kuasa hukum tergugat Ade, penggugat Risti, tergugat Akbari, dan saksi Kusuma. Sidang perkara perdata hari Senin, tanggal 2 November tahun 2021 dengan registrasi perkara nomor 8 garis miring PDT titik G garis miring S titik 2021 garis miring PN PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi nomor 8 garing PDTG garing S 2021 garing PN PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 2 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah mediasi kepada saudara penggugat. Dalam persidangan ini, apakah saudara berdiri sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Hadir beserta dengan kuasa hukum penggugat yang mulia. Dimohon untuk memperlihatkan identitas saudara penggugat melalui secara online. Baik, yang mulia. Nama saudara penggugat. Risti Rahmawati. Tempat dan tanggal lahir saudara penggugat. Purbalingga, 30 September 1996. Jenis kelamin saudara. Perempuan, yang mulia. Alamat saudara. RT 005 RW 001 Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Agama saudara. Islam, yang mulia. Apakah saudara penggugat berkeluargaan warga negara Indonesia? Benar, yang mulia. Siapa kuasa hukum saudara penggugat? Saya, yang mulia. Dalam perkara ini, saya Komalasari SHMH di kantor Mala Law Firm, Desa Karangjambe, RT 05, RW 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, bertindak sebagai kuasa hukum penggugat Risti Rahmawati dalam beracara. Yang mulia. Silakan menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara secara online. Baik, yang mulia. Silakan kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat, dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Baik, yang mulia. Diwakili kuasa hukum, yang mulia.
Baik, saya akan menanyakan kartu identitas saudara. Nama saudara tergugat. Bari Amarul Zaman, Tempat dan tanggal lahir saudara tergugat. Purbalingga, 12 Oktober 1991. Jenis kelamin saudara. Laki-laki yang mulia. Alamat saudara tergugat. RT 2, RW 3, Mangunegara, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Agama saudara. Islam yang mulia. Apakah saudara tergugat berkewarganegaraan Indonesia? Benar yang mulia. Siapa kuasa hukum saudara tergugat? Baik, mohon izin yang mulia, dalam perkara ini saya Ade Irawan SH yang berkantor pada Ade Law Firm Partner di Jalan Legend S. Parman nomor 134, Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, mewakili tergugat Akbari Amarul Zaman dalam berasarat. Baik, terima kasih. Silakan saudara untuk menunjukkan kartu advokat saudara dan kuasa hukum saudara, kuasa hukum tergugat online. Baik, yang mulia, berikut kami tampilkan. Baik, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah perdamaian. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara diberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih tentang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan cara mediasi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda mempunyai mediator sendiri? Belum ya mulia, kami akan mencarinya sendiri. Baik, apakah 1 minggu cukup untuk melakukan mediasi? Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Hemat kami 1 minggu cukup yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian, untuk itu sidang ini ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 19 November tahun 2021, Majelis Hakim yang mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Senin 9 November tahun 2021 kepada para pihak atau kuasa hukumnya. Diperintahkan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-S-2021-PN-PBG ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata hari Senin, tanggal 9 November tahun 2021 dengan register perkara nomor 8-PDT-S-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang.
Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan register perkara nomor 8 garing PDTG garing S garing 2021 garing PN PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 9 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah mencapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami mohon persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana kepada kuasa hukum tergugat? Apakah 1 minggu sudah tercapai kesepakatan damai? Belum, Yang Mulia, perdamaian tidak berhasil dilakukan dan kami juga memohon untuk agar dilanjutkan persidangan. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Kepada saudara penggugat, sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Dimohon untuk membacakan surat gugatan saudara. Baik, Yang Mulia. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Akbari Amarul Zaman dengan NPM 19.1063.10.1183, pekerjaan pensiun karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mangunegara RT 02 RW 03, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Menurut surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 9 November 2021 dalam register nomor 8 garing PDT G.S garing 2021 garing PN PBG sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Poin 1, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 tergugat melalui anaknya bernama Herianto telah meminjam uang kepada penggugat sebesar 7 juta rupiah untuk membayar kekurangan pembelian tanah. Bahwa pada bulan April 2014 tergugat membeli sepeda motor Yamaha Mio milik penggugat sebesar 5 juta rupiah, akan tetapi uang pembelian sepeda motor tersebut belum diberikan kepada penggugat, namun sepeda motor tersebut sudah dibawakan oleh tergugat. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk menebus mobil milik tergugat sebesar 25 juta rupiah. Pada awalnya penggugat menolak, namun kemudian hari tergugat datang kembali kepada penggugat dan membujuk kepada penggugat untuk menggadaikan mobil milik penggugat. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 2014, mobil penggugat digadaikan kepada Saudara Agus Suprihadi yang beralamat di Perum Mutiara Regensi, Blok A1 nomor 2 dengan bunga 10% setiap bulannya. Bahwa kemudian setelah menerima uang hasil menggadaikan mobil milik penggugat sejumlah 25 juta rupiah sesuai bujukan tergugat, uang tersebut digunakan oleh tergugat untuk menembus mobil Toyota Innova milik tergugat. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2014 tergugat meminjam uang kepada tergugat sebesar 5 juta rupiah dengan alasan untuk tes kesehatan guna keperluan bekerja dan berjanji bila tergugat sudah bekerja kembali, maka pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada penggugat dalam kurun waktu 1 bulan. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 tergugat kembali meminjam uang kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah dan tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 2 minggu. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 tergugat meminjam uang kepada
kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah. Bahwa dengan ini penggugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Risti Rahmawati selanjutnya disebut sebagai bukti P1. Fotokopi kwitansi tertanggal 18 Maret 2014. Pinjaman sebesar 7 juta selanjutnya disebut sebagai bukti P2. Fotokopi surat perjanjian hutang tanggal 16 Juni 2014 sebesar 25 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P3. Fotokopi kwitansi tertanggal 21 Juni 2014 pinjaman sebesar 5 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P4. Fotokopi kwitansi tertanggal 16 Juli 2014 pinjaman sebesar 2 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P5. Fotokopi kwitansi tertanggal 11 Agustus 2014 pinjaman sebesar 5 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P6. Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Agustus 2014 pinjaman sebesar 5 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P7. Fotokopi kwitansi tertanggal 28 September 2014 pinjaman sebesar 5 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P8. Fotokopi kwitansi tertanggal 30 September 2014 pinjaman sebesar 32.500 selanjutnya disebut sebagai bukti P9. Fotokopi kwitansi tertanggal 31 Oktober 2014 pinjaman sebesar 5 juta rupiah selanjutnya disebut sebagai bukti P10. Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik tergugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 895 meter kubik yang di atasnya berdiri bangunan permanen tercatat SHM nomor 274 yang terletak di Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Gambar situasi tanggal 13 Mei 1996 nomor 1720/1996 atas nama pemegang hak Suryati binti Marsono dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Jalan Desa, sebelah timur tanah milik Rianto, sebelah selatan Wangan atau saluran irigasi, sebelah barat Wangan atau saluran irigasi. Poin ketiga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Poin keempat menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian material yang nyata-nyata diderita hutang tergugat kepada penggugat sebesar 284.500.000. Kerugian material karena kehilangan yang diharapkan yakni sebesar 284.500.000 dikali 40%, yaitu 113.800.000. Kerugian imaterial atau penggugat terkatung-katung tidak kunjung menemukan kepastian penyelesaian permasalahan akibat perbuatan tergugat sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni tahun 2021 sebesar 80 juta rupiah. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum penggugat. Kepada saudara tergugat, apakah Anda sudah mengetahui isi gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia, kami mengetahui dan memahaminya. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan dari gugatan penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut. Namun kami memohon waktu kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan jawaban kami selama 1 minggu. Baik, bagaimana kepada saudara penggugat, apakah setuju? Ya, Majelis, kami setuju.
Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang ini akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain di sehari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Pada hari Selasa, tanggal 6 November 2021, dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak diharapkan datang tanpa harus dipanggil kembali secara patut, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 8-S-PDT-S-2021-PN-PBG ditunda selama 7 hari. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata pada hari Selasa, 16 November tahun 2021 dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-S-PDT-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata, registrasi nomor 8-PDTG-S-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa 16 November 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari kuasa hukum tergugat. Dimulai dari tergugat kepada saudara tergugat. Apakah saudara siap untuk memberikan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Dipersilahkan untuk diserahkan secara online. Baik, Yang Mulia. Kami menyerahkannya. Baiklah, saudara tergugat, apakah Anda siap untuk membacakan surat jawaban gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Bagaimana kepada saudara penggugat? Apakah setuju? Setuju, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat dipersilahkan untuk membacakan jawaban gugatan Anda. Baik, Yang Mulia, izin kami untuk membacakan jawaban tergugat. Dalam eksepsi 1, gugatan penggugat salah tafsir terhadap perkara yang diajukan. 2, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 3, gugatan penggugat tidak jelas dan tidak berdasar. Bagian 2, dalam pokok perkara. 1, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat. 2, bahwa dalil gugatan penggugat poin 1, tergugat menolak secara tegas karena tergugat tidak tahu menahu tentang peminjaman tersebut. 3, bahwa dalil gugatan penggugat poin 2, tergugat menolak secara tegas karena sepeda motor milik orang lain atas nama Andi bukan milik penggugat dan masih menjadi jaminan leasing karena tidak diangsur sehingga telah diambil oleh leasing. 4, bahwa dalil gugatan penggugat poin 3, tergugat menolak secara tegas karena penggugat tidak pernah meminjam uang untuk menebus mobil. 5,
bahwa dalil gugatan penggugat poin 4, tergugat menolak secara tegas karena tidak benar dan hanya rekayasa penggugat saja. 6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 5 sampai dengan poin 9, tergugat mengakui benar adanya. 7. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 10 tidak benar dan tergugat menolak secara tegas karena tidak benar hanya rekayasa dari penggugat saja. 8. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 sampai dengan poin 13, tergugat mengakui benar adanya. 9. Bahwa dalil penggugat poin 14, tergugat menolak secara tegas karena tidak benar dan hanya rekayasa penggugat. 10. Bahwa dalil penggugat poin 15 tidak benar dan tergugat menolak secara tegas karena tergugat hanya mempunyai utang kepada kos pin inti dana sebesar 100 juta rupiah dan telah dibayar sebesar 20 juta rupiah dan sisanya 80 juta rupiah. Untuk 6 poin selanjutnya dianggap telah dibacakan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga agar berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikian surat jawaban tergugat ini dibuat, mohon kiranya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Ade Irawan. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum tergugat. Untuk selanjutnya, kepada saudara penggugat, apakah dapat dimengerti isi jawaban yang sudah dibacakan oleh saudara tergugat? Dapat dimengerti, Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Kami akan menanggapinya, Yang Mulia. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh saudara kuasa hukum penggugat untuk menyusun repliknya? 3 hari, Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda keberatan jika sidang ditunda selama 3 hari ke depan? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, kepada Panitra, tanggal berapa dan apakah di tanggal itu dalam 3 hari ke depan ada persidangan berikutnya? Pada hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021 Yang Mulia, dan tidak ada jadwal sidang Yang Mulia. Baiklah. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 dengan pembacaan replik penggugat agar para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan register perkara nomor 8-G/S.2021-PN/PBG ditunda selama 3 hari. Hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata pada hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021 dengan register perkara nomor 8-G/S.tahun 2021-PN/PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sidang perkara perdata dengan registrasi nomor 8-S-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat pada hari ini, Jumat 19 November 2021, dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Sebelumnya kepada para pihak tergugat, telah menerima salinan replik dari tergugat. Kami sudah menerima salinannya, Yang Mulia. Baik, untuk penggugat, apakah replik saudara ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan, Yang Mulia. Baik, dipersilahkan untuk membaca replik saudara. Baik, Yang Mulia, izinkan saya membacakan replik. Ini mengajukan replik atas jawaban terhadap gugatan nomor 8 garing PDTG garing PDT titik G titik S garing 2002 dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh penggugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil replik penggugat terhadap jawaban tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara, poin 1 bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Poin 2 bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Poin 3 bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Demikianlah tanggapan penggugat atau replik atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan, diucapkan terima kasih. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik para tergugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 895 meter kubik yang di atasnya berdiri bangunan permanen tercatat SHM nomor 274 yang terletak di Desa Mangunengara, Kecamatan Rebet, Kabupaten Purbalingga, gambar situasi tanggal 13 Mei 1996, nomor 1720/1996 atas nama pemegang hak Suryati binti Marsono dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Rianto, sebelah selatan ruangan atau saluran irigasi, sebelah barat ruangan atau saluran irigasi. Poin 3 menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Poin 4 menghukum kepada para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat. Poin 5 menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para tergugat. Poin 6 menghukum kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Kepada tergugat, apakah saudara sudah memahami replik penggugat? Kami memahaminya, Yang Mulia. Baiklah,
dikarenakan replik sudah dibacakan, agenda sidang berikutnya adalah duplik para tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Belum Yang Mulia, kami memerlukan waktu. Berapa lama saudara membutuhkan waktu untuk menyusun replik tersebut? Kami memerlukan waktu selama 7 hari, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada Panitra, tanggal berapa dan apakah ada jadwal sidang di 7 hari ke depan tersebut? Pada hari Senin, tanggal 26 November tahun 2021, dan tidak ada jadwal sidang, Yang Mulia. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan oleh para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2021 dengan agenda pembacaan duplik tergugat. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan register perkara nomor 8-PDTG-PN/2021-PNPBG ditunda selama 7 hari. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata pada hari Senin 26 November tahun 2021 dengan register perkara nomor 8-PDT-G-PN/PNPBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Silahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi nomor perkara 8-S-2021-PNPBG antara Risti Rahmawati sebagai tergugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 26 November 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Sebelumnya, kepada saudara tergugat telah menerima salinan duplik dari tergugat. Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, kepada pihak tergugat, apakah duplik saudara ini dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Mohon izin kami untuk membacakan pada pokoknya saja, Yang Mulia. Baiklah, dipersilahkan untuk membacakan duplik saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami bacakan. Duplik tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga seki Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ade Irawan SH, advokat atau penasihat hukum. Dalam eksepsi, dianggap telah dibacakan dalam pokok perkara. 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat
dalam bagian eksepsi dan atau jawaban tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh para tergugat. 3. Bahwa tergugat pada dalil-dalil yang semula sebagaimana seperti yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam jawaban atas gugatan penggugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasar semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menerima jawaban dan replik tergugat. 4. Menyatakan gugatan sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap aset milik tergugat tidak beralasan menurut hukum. 5. Menyatakan gugatan ganti kerugian yang diajukan penggugat tidak beralasan menurut hukum. 6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Demikian yang mulia. Baiklah, terima kasih. Dikarenakan duplik tergugat sudah diserahkan, agenda sidang selanjutnya adalah sidang pembuktian dari para pihak. Untuk mempersingkat waktu, pembuktian dimulai dengan pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat, kemudian dilanjutkan dengan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat telah Belum ya mulia, kami dari pihak penggugat memohon waktu 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. baik dari pihak tergugat dan kuasanya? Belum yang mulia, kami juga memohon waktu 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan. Baiklah, kepada Panitra, tanggal berapa dan adakah di jadwal hari itu ada sidang selanjutnya? Pada hari Senin, tanggal 3 Desember tahun 2021, tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baik, sidang selanjutnya akan ditunda pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2021 dengan agenda pembuktian dan saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut secara tertulis. Diharapkan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan di tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-S-2021-PN-PBG ditunda selama 7 hari. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata pada hari Senin, tanggal 3 Desember tahun 2021 dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-G-S-tahun 2021-PN-PBG antara Kristi Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 8-PDTG-S-2021-PN-PBG
antara Risti Rahmawati Karul Zaman selaku tergugat. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Desember 2021, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dan saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya? Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti dan menyerahkan surat pengantar alat buktinya. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, dipersilahkan untuk menunjukkan dan memperlihatkan alat-alat bukti tersebut. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti dan menyerahkan surat pengantar alat buktinya. Siap, Yang Mulia. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil? Iya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudara Kusuma Dewi Supandi. Pada Panitra, tolong pemanggilan para saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi dari pihak penggugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saudara saksi, sebelum memberi keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Kepada saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara saksi. Kusuma Dewi Supandi, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Purbalingga, 30 November 1962, Yang Mulia. Kebangsaan saudara. Indonesia. Tempat tinggal saudara. Karangjambe, RT 05, RW 01, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Yang Mulia. Agama dan pekerjaan saudara. Islam, pekerjaan saya wira swasta. Apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani? Sehat, majelis hakim. Saudara saksi. Sebelum saudara saksi memberi keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, kepada hakim anggota 1. Silahkan untuk mengambil sumpah dari saudara saksi Kusuma Dewi Supandi. Saudara Kusuma Dewi Supandi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi Kusuma Dewi Supandi, dipersilakan untuk duduk kembali. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan saudara penggugat? Saya adalah tetangga penggugat di Karangjambe, RT 05, RW 01, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Apakah saudara tahu tentang utang piutang dan jual beli sepeda motor antara penggugat dengan tergugat? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui usaha saudara penggugat? Mengetahui, Yang Mulia, bahwa penggugat mempunyai jualan di Food Center Gor Guntur Darjono Purbalingga. Selain jualan di Food Center Gor,
Guntur Darjono Purbalingga, penggugat juga jualan di rumah dan terima pesanan. Apakah saudara saksi mengetahui berapa lama saudara penggugat telah berusaha? Penggugat berjualan ayam goreng sudah 20 tahun lamanya. Apakah usaha tersebut masih berjalan hingga saat ini? Ya, Yang Mulia, sampai saat ini penggugat masih berjualan ayam goreng dan semakin berkembang. Berapa nominal yang saudara ketahui tentang utang piutang antara penggugat dengan tergugat? Dari yang saya ketahui bahwa tergugat sedahulunya meminjam uang sebesar 7 juta rupiah untuk keperluan pembelian sebidang tanah dan juga melakukan pembelian motor yang dimiliki oleh penggugat dengan total sebesar 5 juta rupiah, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Cukup saudara saksi. Saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda juga siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Sudah Yang Mulia, pada hari ini kami akan mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Baik Yang Mulia, berikut kami berikan bukti-bukti kami. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk melihatnya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana, saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda juga siap untuk mengajukan saksi-saksi? Kami tidak mengajukan saksi Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, akankah menyampaikan kesimpulan? Iya, Yang Mulia. Untuk itu, kami juga mohon agar diberikan waktu selama 14 hari untuk menyiapkan kesimpulan. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, akankah menyampaikan kesimpulan? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Untuk itu kami juga memohon agar diberikan waktu selama 14 hari untuk menyiapkan kesimpulannya. Baik. Ada jadwal sidang di 14 hari ke depan. Pada hari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2021 dan tidak ada jadwal sidang Yang Mulia. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan oleh para pihak? Tidak, Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, dengan agenda pembacaan kesimpulan penggugat. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan, maka dari itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-G-S-2021-PN-PBG ditunda selama 14 hari. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata hari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2021 dengan register perkara nomor 8-PDT-G-S-tahun-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati dengan sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 8-S-2021-PN-PBG antara Risti Rahmawati selaku penggugat melawan Akbari Amarul Zaman selaku tergugat. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2021,
sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan penggugat dan tergugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan? Sudah Yang Mulia, kami menyerahkan kesimpulan dan kesimpulan dianggap telah dibacakan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan tersebut? Sudah Yang Mulia, kami juga menyerahkan kesimpulan secara online dan dianggap telah dibacakan. Baiklah, sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa sidang putusan akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember tahun 2021 Yang Mulia. Apakah terdapat jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 8-PDTG/S-2021/PN-PBG ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara perdata pada hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2021 dengan registrasi perkara nomor 8-PDT-S-2021/PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara perdata dengan registrasi nomor perkara 8-PDTG/S-2021/PN-PBG antara Risti Rahmawati sebagai penggugat melawan Akbari Amarul Zaman selaku tergugat pada hari ini Kamis 20 Desember 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan tersebut. Sebelum kami tanyakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Hanya amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja Yang Mulia. Baik, kepada para pihak diperintahkan untuk memperhatikan isi putusan yang akan Majelis Hakim. Putusan mengadili 1. Mengabulkan gugatan sederhana penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat berupa kerugian material yang nyata-nyata diderita sebesar Rp284.500.000 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian material atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp85.350.000 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp650.000. 6. Menolak gugatan sederhana penggugat selain dan selebihnya. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan berikan kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya pada para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan dimohon kepada seluruh pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih.